warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kembali kita dalam mata kuliah Ilmu Kedokteran Gigi Klinik 1. Melanjutkan materi sebelumnya, kita sampai pada materi topik ketiga, yaitu tentang cephalometry lateral. Untuk mengikuti materi ini, ada baiknya sudah mengetahui beberapa terminologi terkait dengan cephalometry lateral, sehingga memudahkan pemahaman mengenai materi yang akan saya sampaikan dalam 10 menit ke depan. Sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu benda apakah cephalometry lateral itu. Kalau kita bisa lihat dalam slide, ada salah satu contoh foto radiologi cephalogram yang didapatkan dari proyeksi pada gambar di sebelah kiri. Nah, radiograf cephalometry lateral merupakan radiograf yang distandarisasi dan dapat diproduksi ulang, yang utamanya dapat digunakan untuk kebutuhan diagnosis dan rencana perawatan ortodontik. Nah, hal yang penting selanjutnya adalah know the anatomy before tracing. Jadi di sini kita akan mempelajari titik-titik apa saja yang dapat kita temui pada cephalometry lateral. Pertama, ini saya sambil tunjukkan pada slide, ada titik A point. Titik A point ini adalah titik terdalam dari cekungan alveolar maxilla. Oke, titik terdalam dari cekungan anterior dari maxilla. Kemudian B point, kurang lebih sama, serupa dengan titik A, namun terletak pada simfisis mandibula. Kemudian ada titik S, yaitu titik tengah dari sela tursika. Kemudian ada titik nasion, yang merupakan titik paling anterior dari sutura frontonasal. Nah, hal yang penting untuk diketahui adalah titik nasion terkadang agak sulit di tracing, dan penentuan titik nasion ini harus tepat karena banyak sudut yang menggunakan titik nasion ini, sehingga ketika penentuan titik nasion salah di awal, maka akan mempengaruhi perhitungan sudut dan juga analisis akhir dari cephalometry lateral, yang nanti juga akan berdampak pada rencana perawatan kita. Kemudian kita lanjut, selanjutnya ada titik orbital, ini titik paling anterior dan inferior dari infraorbital rim. Kemudian porion. Porion merupakan titik tengah dari external auditory meatus dan letaknya di superior. Tips dari saya, titik porion ini juga cukup sulit ditemui pada cephalometry lateral. Kurang lebih kalian harus dapat menentukan kepala kondil di sini, karena kurang lebih titik porion itu selevel dengan kepala kondil dan letaknya tidak jauh, berada di posterior dari kepala kondil kurang lebih 5-7 mili. Oke. Kemudian kita lanjut, ada ANS atau anterior nasal spine, yaitu titik ujung dari anterior nasal spine, dan juga posterior nasal spine atau PNS, titik paling posterior dari posterior nasal spine. Kemudian lanjut, ada titik gonion. Titik gonion ini titik paling posterior dan inferior dari angulus mandibula. Ada gnation, ini titik paling anterior dan inferior dari simfisis mandibula. Menton adalah titik paling inferior dari simfisis mandibula, dan juga pogonion, titik paling anterior dari simfisis mandibula. Oke, di sini saya memiliki radio
graf cephalometry lateral, yang nantinya kita akan menganalisis lagi-lagi 3 poin, skeletal, dental, jaringan lunak. Oke, kita mulai dari sudut pertama, ada sudut SNA yang dibentuk dari titik SN, kemudian kita hubungkan ke titik A. Sudut yang dihitung yang mana? Yaitu sudut yang saya beri tanda hijau. Kemudian di sudut kedua ada S, N, dan ke titik D, dengan nilai rata-ratanya adalah 80 plus minus 2 derajat. Kemudian ada ANB, yaitu sudut yang dibentuk dari titik A, N, D, seperti pada gambar, dan sudut yang dihitung adalah sudut kecil yang saya beri tanda hijau. Rata-ratanya adalah 2 plus minus 2 derajat. Arti dari sudut ANB ini adalah hubungan mandibula terhadap maksila, sehingga kalau misalnya lebih dari nilai rata-rata disebut pola skeletal kelas 2. Kalau kurang dari disebut dengan pola skeletal kelas 3. Kemudian terdapat satu sudut lagi yang juga menilai dari bidang horizontal, yaitu NAPG, yang dapat kita hubungkan dari nasion ke titik A, kemudian kita hubungkan A ke pogonion, kemudian kita perpanjang garis dari pogonion ke titik A, kita perpanjang ke atas, dan sudut yang dihitung adalah yang saya beri tanda hijau. Setelah kita mengetahui parameter skeletal horizontal, kita mulai masuk ke parameter skeletal dalam arah vertikal. Ada sudut MMPA yang dibentuk dari ANS-PNS sebagai bidang maksila, dan juga ada gonium menton representasi dari bidang mandibula. Karena garis ini berjauhan, kita proyeksikan ke bawah bidang maksila, dan sudut yang kita hitung yang saya beri tanda hijau. Sudut tersebut memiliki nilai rata-rata 27 plus minus 4 derajat. Kemudian ada yang serupa dengan upper incisor SN, yaitu upper incisor palatal plane atau maxillary plane, seperti pada slide, di mana sudut yang dibentuk akan memiliki arti hubungan insisif atas terhadap bidang palatal. Kemudian kita pindah ke mandibula, masih wilayah dental, ada sudut IMPA yang dibentuk dari bidang mandibula dan juga sumbu aksial dari insisif rahang bawah, dengan sudut yang dihitung adalah bagian dalam. Kemudian kita masuk ke faktor terakhir, yaitu poin ketiga tadi, jaringan lunak. Kita punya di sini yang namanya E-line. E-line tersebut dibentuk dari ujung hidung, yaitu PN, kemudian dihubungkan dengan titik dari dagu atau pogonion jaringan lunak. Seperti ini kita menilai bibir. Kemudian kita punya parameter jaringan lunak yang kedua, yaitu S-line. Kalau tadi di E-line kita menentukan garisnya pada ujung hidung, pada S-line kita menentukan titiknya di tengah dasar hidung, seperti pada gambar, yang akan dihubungkan ke pogonion jaringan lunak juga. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai-nilai sudut tersebut, lagi-lagi kita harus menyimpulkan sebagai kesimpulan utama dari cephalometry lateral tersebut. Mulai dari poin pertama, yaitu skeletal,
kemudian poin kedua dental, dan 3 jaringan lunak. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cephalometry lateral dan analisisnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.